Nah, jadi sore ini kita akan memperdebatkan klaim yang kemukakan diusulkan oleh Pak Edric. Klaimnya adalah ini saya share screen supaya bisa dibacakan. Sebentar. Nah, ini klaim yang dipilih. Penafsiran Al-Quran secara legalistik menghilangkan tujuan awal Allah menurunkan Al-Quran. Tampaknya perlu dijelaskan dan diartikulasikan supaya bisa disanggah oleh kelompok lawan. Silakan Pak Edric. Atau wakilnya yang mewakili kelompoknya. Silakan boleh ya. Iya, suara saya kedengaran ya, Kedengeran, teman-teman. Bu? Oh iya, oke. Ya, jadi klaim dari kelompok kami adalah penafsiran Al-Quran secara legalistik menghilangkan tujuan awal Allah menurunkan Al-Quran. Ya, jadi yang sudah kita pelajari kan beberapa minggu lalu juga ada berbicara tentang penafsiran-penafsiran ya. Salah satunya kita juga belajar dari eh, tokoh-tokoh Muslim ya Islam yaitu Nurkolis Majid, Gus Dur, lalu kita juga belajar dari Abdullah Said ya dan lain sebagainya. Nah, eh, tentunya penafsiran di sini adalah suatu melakukan pembaharuan seperti itu ya. Saya mengutip dari bukunya Abdullah Said ya, yang memang dia lebih ke arah penafsiran yang kontekstual ya. Nah, itu judul bukunya adalah penafsiran kontekstual atas Al-Quran. Jadi buku-bukunya Abdul Said itu memang berisi ide-ide mengenai argumen-argumen untuk membebaskan ayat-ayat Al-Quran itu dari pendekatan legalistik, literalistik, yang menjadi kecenderungan semenjak periode pasca formatis hukum Islam hingga periode modern dalam hal penafsiran atau tafsir dan hukum atau fikih ya. Kemudian dalam bukunya ini juga Abdullah Said itu ada justifikasi bagi pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan ayat-ayat ya. Jadi pendekatan ini yang disebut dengan pendekatan kontekstualis dan mengarahkan kepada pendekatan yang juga lebih fleksibel di mana dalam menginterpretasikan ayat tersebut dengan memperhatikan konteks sosial historis Al-Qur'an ya dan memperhatikan juga kebutuhan umat Islam kontemporer. Nah, tujuannya agar makna Al-Qur'an itu bisa dihubungkan dengan kehidupan umat Islam, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari di waktu, keadaan dan tempat yang berbeda, khususnya dikaitkan dengan zaman modern. Nah, penafsiran kontekstual yang ditawarkan Said merupakan satu kegelisahan tersendiri bagi Said secara akademik terhadap dominannya penafsiran tekstual terhadap Al-Qur'an yang penafsiran yang bersifat tekstual ini atau harfiah ini telah mereduksi pesan Al-Qur'an karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks penafsiran. Nah, kegelisahan Said ini juga terlihat ya dari klasifikasinya terhadap tren-tren pemikiran Islam kontemporer ya yang terbagi menjadi legalis, tradisionalis, ada beberapa lagi theological puritan, militan ekstremis, political islamis, secular liberals, cultural nominalis, classical moderns dan progresif ijtihadis ya seperti itu. Nah, saya juga akan membahas bahwa dikatakan klaim kita kan kalau penafsiran yang secara legalistik itu akan uh, menghilangkan tujuan awal Allah menurunkan Al-Qur'an. Nah, saya mencoba menggali Al-Qur'an itu secara harfiah berarti adalah bacaan sempurna. Jadi merupakan satu nama yang dipilih oleh Allah yang sangat tepat karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ya beberapa ribu tahun yang lalu itu dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna yang lagi mulia itu. Nah,
Ada beberapa poin yang penting di sini mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran itu dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakata saja, tetapi juga kandungannya yang tersurat dan tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Nah, semuanya itu dituangkan dalam jutaan jilid buku, ya, dan sumber yang nggak pernah habisnya, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan. Namun semuanya itu mengandung kebenaran. Jadi Al-Quran itu layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Nah, kosakata Al-Quran sendiri yang berjumlah 77.000 sekian kata dengan jumlah huruf yang kurang lebih 323.000 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Dan kemudian yang luar biasanya adalah Al-Quran diatur dari tata cara membacanya. Mana lafal yang dipendekkan, yang dipanjangkan, dipertebal atau diperhalus ucapannya, di mana tempat yang ada yang boleh atau tidak boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan intonasi lagu dan iramanya itu sampai kepada etika membaca. Nah, di dalam surat Al-Syura 42 ayat 17, itu dikatakan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran dan keseimbangan. Jadi, satu pertanyaan, adakah satu bacaan ciptaan makhluk seperti itu? Nah, Al-Quran menjawab dan menantang bahwa di dalam surat Al-Isra 17 ayat 88 dikatakan demikian. Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk menyusun semacam Al-Quran ini, mereka tidak akan berhasil menyusun semacamnya walaupun mereka bekerja sama. Jadi artinya memang benar Al-Quran itu diturunkan oleh Allah benar-benar penuh kebenaran dan keseimbangan dari beberapa aspek yang sudah saya narasikan di atas. Ya. Lalu kita juga tahu bahwa ada umat Muslim itu ada nuzul Quran ya, satu hari yang memang dianggap bahwa itu harinya diturunkannya atau diwahyukannya Al-Quran. Nah, ini ada tujuan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu yang diperingati nuzulnya itu bertujuan antara lain yang pertama untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik dan segala macamnya, lalu juga memantapkan keyakinan umat Muslim tentang keesaan yang sempurna ya bagi Tuhan pencipta alam semesta. Lalu tujuan berikutnya adalah mengajarkan manusia ya untuk adil dan beradab, bahwa umat manusia merupakan satu umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Lalu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, ya ini saya lihat di sini ada makna Pancasilais juga ya. Bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia, akhirat, dunia dan akhirat, lalu natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah, SWT. Lalu tujuan berikutnya mengajak manusia untuk berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Lalu tujuan berikutnya membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Lalu tujuan berikutnya memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia. Lalu memberi jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan umatan wasatan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan tujuan yang terakhir adalah menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan panduan dan paduan nur ilahi atau cahaya dari Allah ya. Nah, demikian sebagai tujuan kehadiran Al-Quran, jadi tujuan yang terpadu dan menyeluruh, bukan sekedar mewajibkan pendekatan religius yang bersifat ritual atau mistik,
juga dapat menimbulkan formalitas dan kegelisahan. Al-Quran adalah petunjuknya yang bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan akan menjadi pikiran, rasa, dan karsa kita mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat. Jika penafsiran Al-Quran dibuat secara legalistik, maka Al-Quran tidak lagi menjadi otentik. Karena tujuan Al-Quran yang memang langsung diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengingatkan manusia, khususnya kaum muslimin, bahwa ajaran-ajaran Al-Quran adalah satu kesatuan terpadu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Demikian Pak Ihan. Makasih Bu Lea. Jadi Bu Lea hampir seperti buat paper ya, cukup panjang. Tapi rangkumannya kurang lebih highlight keunikan Quran yang diklaim tadi dari beberapa surah yang dikutip tidak ada bandingannya, keunikannya tidak ada tandingannya, dan diklaim pula jika ditafsir secara legalistik maka jadi tidak otentik, sedangkan yang dianggap otentik adalah misalnya yang disebut contohnya penafsiran ala Abdullah Said yang lebih kontekstual, fleksibel, memperhatikan konteks dan meningkatkan relevansi terhadap kehidupan keagamaan. Lalu juga ada bagian kalimat-kalimat yang menselaraskan tujuan Quran itu diberikan dengan Pancasila ya, misalnya untuk menciptakan kesatuan, untuk musyawarah mufakat, untuk keadilan sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dianggap tujuannya, dan supaya otentik harus tidak legalistik. Begitu klaimnya. Silakan kelompok Pak Fernando dan kawan-kawan, apakah setuju dengan klaim itu? Terima kasih Pak Ihan buat kesempatannya. Justru kelompok kami melihat penafsiran yang legalistik itu adalah penafsiran yang otentik ya. Karena seringkali penafsiran legalistik itu mencerminkan upaya untuk menghormati teks suci dan memahaminya sesuai dengan kata-kata yang sebenarnya. Dan bagi kami, kelompok kami, penting sekali bahwa memang Al-Quran itu diturunkan langsung ya dari Allah, dan kalau misalnya diturunkan langsung pasti tidak ada kesalahan gitu. Dan setiap orang yang ingin menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, kecuali dengan penafsiran yang legalistik, pasti bisa menimbulkan perpecahan ya bagi kami. Karena setiap orang, setiap individu yang menafsir pasti mempunyai kecenderungan untuk lebih sesuai dengan pola pikirnya masing-masing, yang pasti berbeda-beda secara yang cenderung lebih cenderung lebih sesuai dengan pemikirannya masing-masing yang memungkinkan terjadinya adanya kesalahan. Nah, ini bisa membuat jemaah akan tidak memberikan conviction ya, tidak memberikan conviction dan security. Dan bagi kami penafsiran yang legalistik akan memberikan conviction dan security pada jemaat, karena ya seperti saya bilang tadi, penafsiran jika di luar penafsiran legalistik pasti ada cenderung subjektif dari setiap penafsirnya. Nah, itu bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat, jemaah akan bingung penafsiran mana yang sebenarnya benar gitu jika selalu dikontekstualisasikan dengan perubahan zaman, karena zaman setiap saat pasti akan selalu berbeda. Nah, dan kami percaya bahwa konsistenan dalam penafsiran itu harus selalu sama, tidak boleh berubah-ubah, karena ini dapat menimbulkan potensi yang bisa saja seperti yang kami bahas tidak otentik ya dengan Al-Quran itu sendiri. Dan bagi kami penafsiran legalistik itu tidak pasti salah, karena itu sudah ditafsirkan dari awal. Dan tadi Bu Lea sempat bahas ya mengenai kontekstualisasi dan kebutuhan modern. Justru kalau misalnya selalu bagi kelompok kami, kalau selalu diubah ini akan menimbulkan justru semakin tidak otentik, sangat kontras ya tadi dengan pemahaman dari kelompoknya Bu Lea. Demikian dari kelompok kami. Bagi kami penafsiran legalistik itu adalah penafsiran yang otentik. Terima kasih Pak Fernando. Jadi jelas klaimnya
Yang legalistik itu justru yang otentik karena memperhatikan kata-kata yang memang diturunkan langsung. Kalau tafsir itu bebas, mau kontekstual, nanti jadi berbeda-beda, malah tidak memberikan keyakinan, nggak ada conviction untuk jemaat. Lalu kalau tujuannya relevansi zaman, zaman pasti berubah ya, padahal tafsir harus konsisten. Dan legalistik itulah yang otentik. Silakan, Pak Edric dan teman-teman. Terima kasih Fernando dan juga Pak Ihan. Tetap kami berada pada statement kami, Al-Quran itu seharusnya tidak ditafsirkan dengan legalistik. Seharusnya melihat konteks ya. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, bahkan rasanya seperti argumen yang dikatakan Pak Fernando tadi, sebenarnya jadinya ya bahkan Al-Quran itu tidak bisa gitu kita tafsirkan dengan legalistik. Mengapa? Karena pendekatan legalistik Al-Quran yang ini apa ya? Ada ketidakmampuan untuk mengakomodasi konteks sosial dan budaya yang berubah serta keterbatasannya dalam merespon perubahan zaman yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan teks, keterbatasan bahasa, juga perubahan sosial dan budaya, keterbatasan interpretasi, dan lain sebagainya. Misalnya keterbatasan teks ya. Teks Al-Quran adalah teks kuno yang diwahyukan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beberapa aturan dan prinsip hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran mungkin ya tidak langsung relevan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum kontemporer ya, secara hukum yang ada pada zaman dahulu, budaya yang ada pada 1400 tahun yang lalu berbeda dengan apa yang ada pada sekarang gitu ya. Jadi itu salah satu keterbatasan untuk menafsirkan Alkitab secara legalistik. Nah, sebenarnya penafsiran kan kami berarti fokusnya pada penafsiran yang lebih kontekstual ya. Ada beberapa penafsiran ya dalam Muslim itu ada bentuk penafsiran riwayat atau al-mastur, dan juga bentuk penafsiran pemikiran atau al-rai atau ijtihad. Nah, tafsiran pemikiran adalah tafsiran yang sesuai keyakinan yang menganut hal itu gitu. Nah, ini bentuk tafsiran bentuk pemikiran atau ijtihad ini adalah penafsiran kontekstual. Nah, selain itu ada beberapa metode penafsiran, ada ijmali, tahlili, dan metode mukarin. Nah, itu ada global, analisis, dan komparatif. Nah, semua penafsiran ini ada supaya mempermudahkan sebenarnya. Nyatanya, upaya ini hadir karena Al-Quran memang memerlukan kognitif manusia, analisis, bahkan komparatif demi mencapainya maksud asli dari Allah. Tapi sebenarnya mencapai maksud asli dari Allah tuh tidak bisa ya. Kita cuma bisa mendekati kebenaran gitu. Dan tadi kelompok kontekstual mengatakan ini dari pernyataan Abdullah bagaimana bacanya? Said ya, Abdullah Said. Dia mengatakan, adapun kelompok kontekstual itu mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa manusia yang menunjukkan nilai dan norma budaya. Sorry. Dalam proses penerimaan sebuah teks akan sangat ditentukan oleh faktor psikologi penerimanya. Menurut Abdullah Said, di antaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi aspek psikologis seperti nada dan irama sebuah ucapan, relasi antara interlokutor atau lawan bicara,
dan dengan sebab atau reason yang terjadi dalam sebuah percakapan gitu. Jadi untuk memahami Al-Quran secara legalistik itu sangat susah karena pada dasarnya ya kita membaca Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan oleh faktor psikologi dari kita yang membaca. Terima kasih. Makasih Bu Delvi untuk argumennya. Jadi menurut Bu Delvi bahkan mau legalistik itu tidak bisa karena pasti pembacaan Quran akan terpengaruh juga dengan berbagai hal termasuk psikologi, proses kognitif dan lain sebagainya. Dan yang di prefer tetap adalah istilah ijtihad itu tafsir yang kontekstual yang dianggap eh, lebih mampu untuk merespons terhadap keterbatasan teks dan perubahan budaya. Kalau memaksa legalistik, katanya pasti tidak akan bisa merespons terhadap perubahan budaya maupun keterbatasan teks itu. Bagaimana kelompok Pak Fernando dan teman-teman? Silakan. Bu Titis biasanya ya. Belum terdengar suaranya, Bu? Enggak juga, enggak kedengeran, masih. Apakah Sound, sekarang udah ya, kedengaran nih, Pak? ya, sekarang terdengar. Silakan, Bu. Iya, kalau menurut kelompok kami, mengapa penafsiran Al-Quran sangat penting untuk dilakukan secara legalistik? Karena kita tetap menjaga otensitas dari pesan Allah melalui Al-Quran tersebut. Eh, Terkait dengan otentisitas Al-Quran, ada beberapa argumen yang perlu kami bawakan, yaitu bukan karena melalui konteks atau menyesuaikan dengan zaman, tetapi perlu untuk menjaga kebenaran apa yang telah disampaikan melalui Al-Quran tersebut. Berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang ada, maka ada penafsir yang mengatakan bahwa siapa saja yang meragukan otentisitas dan validitas kitab-kitab yang diturunkan sejumlah rasul, seperti tidak meyakini sama sekali mengenai isi satu ayat atau satu kalimat, maka sungguh orang tersebut dapat dipastikan telah menutupi kebenaran dan mendustakan kitab-kitab tersebut, atau dikatakan sebagai telah kufur karena telah menutupi kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah melalui wahyunya di dalam Al-Quran. Allah menurunkan sejumlah kitab kepada para nabi secara berangsur-angsur atau dengan perantaraan malaikat Jibril. Kitab-kitab itu sendiri bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia karena Al-Quran pun ditulis dengan bahasa dan juga tulisan yang bisa dipelajari oleh manusia. Dan bukan juga dengan karangan manusia, namun dengan karangan Allah semata. Di samping itu, kitab-kitab itu kadim terdahulu dari sisi argumen yang dibangun menunjukkan bahwa isi dari Al-Quran tersebut adalah yang terdahulu. Maka di dalam kelompok kami tetap memutuskan bahwa Al-Quran memang perlu dijaga otentisitasnya dan juga bagaimana kita tetap membawa kebenaran itu sampai sekarang ini. Jika kita menutupi kebenaran yang telah disampaikan oleh di dalam
wahyu Allah di dalam Al-Qur'annya, maka sama saja orang yang telah menutupi kebenaran itu akan dihukum karena telah menyeleweng terhadap kebenaran yang tertulis. Itu saja Pak yang bisa saya. Oke, makasih Bu Titis. Jadi kembali yang dianggap bisa menjaga otentisitas tafsir Quran adalah kalau pembacaannya legalistis, karena dengan cara demikian menjadi tidak kufur ya, tidak meninggalkan pelaksanaan syariat yang baik dan tidak menutupi kebenaran. Itu katanya harus lewat pembacaan yang legalistis. Nah, bagaimana kelompok lawannya? Apakah setuju? Pak Makil ya? Saya Pak. Pak Edric ya yang paling akhir. Sorry, saya bingung. Silakan Pak Edric. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi terima kasih atas kelompok Bu Titis ya telah memaparkan. Kembali lagi, saya mengajak kita untuk kembali ingat bahwa top tema perdebatan pada kali ini adalah penafsiran Al-Quran secara legalistik menghilangkan tujuan awal Allah menurunkan Al-Quran. Nah, karena kembali lagi ya, setelah Ibu Lea telah menjelaskan bagaimana dalam Al-Quran sendiri itu diturunkan, lalu kebenaran yang dengan ada tujuan tertentu, lalu Bu, lalu kita kadang sebagai orang yang non-Muslim ya, kadang melihat loh kok pandangan yang dikatakan otentik itu, yang katanya back to Quran, kok kayak terkesan tidak menjunjung emansipasi ya. Kok terkesan malah membuat kericuhan yang amoral ya. Lalu kita juga melihat, lalu tadi Bu Nando bilang ini tetap harus legalis, Pak Nando, sorry. Pak Nando bilang, enggak harus legalistik. Tapi balik lagi, Bu Lea sebenarnya tadi sudah memampangkan ya, kayak tujuan Al-Quran itu kan tadi ya ada untuk edukasi, ada menjunjung keadilan sosial dan lain-lain. Masa Tuhan menghendaki kekacauan di dunia ini? Lalu juga Ibu Titis sudah sempat bilang terkait bahwa ya Al-Quran itu bisa dimengerti. Tapi sebenarnya Bu Delvi itu sudah menjawab bahwa dimengerti pun bukan masalah perkara bahasa saja. Tuhan memang sudah melakukan bagiannya, yaitu menurunkan dengan bahasa manusia. Tetapi manusia itu sendiri kan beda-beda ya. Jadi kenapa kalau orang A sama B, yang satu scholar, yang satu mungkin baru belajar atau enggak, atau yang kadang eh, tidak mendalami Al-Quran, apakah pemahamannya sama? Nah, jadi kembali lagi saya akan mau memberikan satu contoh tokoh yang justru bisa kita lihat membawa pengaruh yang baru, mereformasi, dan itu tokoh tersebut ialah Tariq Ramadan. Tariq Ramadan ini adalah seorang tokoh yang mendorong reformasi secara radikal. Bahkan dalam bukunya Radical Reform, ia menekankan bahwa reformasi, tentu ya ini di dalam agama Islam ya, itu tuh tetap loh berpokok pada ajaran Islam yang tekstual, melihat spiritual objektifnya, dan melihat tradisi itu secara intelektual. Jadi bukan sekedar, karena si A itu melakukan ini, saya maulah ikut-ikutan. Loh, tradisi itu kan ada suatu meaning di baliknya. Kok kita hanya ikut-ikutan? Dan kembali ia tekankan bahwa reformasi yang seperti itu bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan sebuah respons yang wajib untuk menjawab tantangan kontemporer, yaitu tantangan konteks zaman sekarang. Dan ini kembali lagi bukan sekedar menjawab dan mengubah komunitas itu secara secara kreatif saja, tetapi harus back to Quran. Nah, contohnya itu yang ia sumbangsikan, saya ambil dua, yaitu terkait perempuan dan jihad. Nah, saya kembali lagi, dikenali Al-Quran menjunjung patriarki ya, seperti debat yang kelompok kami sudah bawakan. Tetapi tentu di satu sisi menimbulkan kontroversi ya terkait poligami. Salah satunya itu digambarkan oleh film karya anak bangsa
bahkan dinominasikan Best Feature Film di Amerika Serikat berjudul Berbagi Suami. Nah, jadi kembali lagi, masa Al-Quran isinya menjunjung tidak keadilan sosial, tapi menjawab tantangan ini, Ramadan bilang dengan beberapa respons ayat ya tentunya ya. Jadi kan tetap back to Quran. Salah satunya seperti dalam surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Nah, dengarkan ya. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Tentu, ini yang saya baca itu merupakan hasil translasi oleh Kemenak. Dan tentu pasti penafsirannya beda dengan Tarik Ramadan. Tetapi Tarik Ramadan bisa melihat ayat ini itu sebagai suatu ayat yang menjunjung wanita, hak wanita. Bahkan sebenarnya saya lihat ya dalam salah satu kutipan dari tafsiran Kemenak, saya bacakan, dan bergaullah, wahai suami, dengan mereka menuntut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka, ini akan artinya wanita ya istrinya, lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya itu suatu kebaikan yang banyak padanya di kemudian hari. Nah, kembali lagi sebenarnya dari sebagian kutipan Kemenak ini juga mendukung loh sebenarnya emansipasi wanita. Bukan sekadar hanya bilang seperti dalam penafsiran yang mungkin kesannya patriarkis. Jadi kita harus kembali legalistik terhadap Al-Quran tanpa melihat konteks Al-Quran itu sendiri. Oke, karena maksimal saya boleh punya, misalkan suami boleh punya 4 istri, saya harus lakukan demikian. Tapi itu kan bisa dimanipulasi oleh pribadi si orangnya. Padahal konteks Al-Quran zaman itu, konteks si penulis Al-Quran zaman itu, konteksnya apa? Dari awalnya boleh punya banyak istri, dibatasi oleh 4. Sehingga baik lagi, ada nilai kekal yang sebenarnya mau Tuhan nyatakan, turunkan dari surga kepada kita semua. Apa? Bahwa wanita itu haknya harus dijunjung loh. Ini nilai yang kekal. Tetapi menjawab konteks pada zaman itu, ya tentu kan bisa merespon dengan beda-beda. Jadi kembali lagi, kelompok kami nyatakan bahwa tafsiran itu tidak bisa secara legalistik mengikuti apa yang dituliskan, maksudnya hanya sekedar copy paste melakukan tindakan yang dituliskan dalam surat tersebut. Harus melihat konteksnya, nilai kekal apa yang Tuhan mau sampaikan, dan yang penulis zaman itu tangkap dengan kognitif mereka, dengan spiritualitas mereka, dan itulah yang kekal, itulah yang diturunkan Tuhan melalui bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Sama juga bahwa terkait jihad gitu ya. Tarik Ramadan bilang jihad itu bukanlah translasinya perang suci di dalam Al-Quran. Jihad itu berarti striving yang dalam konteks-konteks hal kebajikan secara internal maupun eksternal, secara diri pribadi maupun komunitas. Sehingga saya simpulkan ya, seperti kata Bu Lea, ingat ya kita semua bahwa Ibu Lea mengutip Al-Syura ya, ayat 17. Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran dan keseimbangan. Tapi balik lagi, kebenaran itu bahasanya bisa dimengerti. Tetapi kenapa kalau orang yang di pinggir jalan sama Muslim scholar bisa beda kebenarannya ya kesannya ya. Dan apakah ini semua bergantung pada tafsiran legalistik? Kelompok kami bilang tidak. Kenapa? Karena jika kita hanya memegang tafsiran legalistik, itu berarti kita hanya mengcopy paste hasil jawaban mereka, hasil tafsiran mereka, pergumulan mereka terhadap kebenaran nilai yang kekal itu
sesuai zaman konteks mereka. Seperti kata Arif Budiman bahwa ada kekuasaan yang tidak bisa dihindari oleh seorang ilmuwan atau seorang researcher, yaitu apa? Ya konteks zaman itu, para pendengarnya siapa, pembacanya siapa. Nah, jadi kembali lagi. Sekarang kita mau bilang, balik lagi, Al-Quran itu paling nyata tafsiran legalistik. Masa tafsiran legalistik yang kita junjung itu yang membawa hal-hal yang tidak adil, yang tidak menjunjung edukasi, yang merendahkan derajat martabat orang lain dan berlaku tidak amoral. Padahal dunia kita sudah ada world peace, ada PBB, sudah tidak ada perbudakan. World change. Masa mau kembali lagi ke tafsir zaman dulu? Dan bukankah itu semua merupakan tugas kita melihat Al-Quran dan menjawab respons tantangan yang ada? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak Edric. Jadi yang dimaknai dengan legalistik itu kata yang dipakai itu copy paste, sehingga copy paste itu dianggap pasti tidak bisa menjawab tantangan zaman. Yang diajukan tetap adalah pembacaan yang kontekstual. Beberapa nama disebut, Tariq Ramadan misalnya, yang tafsir-tafsirnya itu menganggap menjunjung tinggi hak wanita. Lalu satu film yang cukup terkenal dari Indonesia tentang berbagi suami yang menggambarkan kontroversi poligami. Sehingga kalaupun ada nilai kekal yang muncul dari Quran, nilai itu membutuhkan penafsiran yang bisa diterima walaupun ada perbedaan penafsir yang scholars maupun di jalan, sehingga perlu ada usaha itu, perlu ada ijtihad untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Itu yang diajukan oleh kelompok Pak Edric. Silakan kelompok Pak Nando. Oh ya, thank you buat Edik dan rekan-rekan kelompok sebelah. Ya, mungkin kembali lagi ya ke yang argumen tadi juga ya, bahwa kan dibilang bahwa penafsiran Al-Quran secara legal menghilangkan tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin saya sedikit punya argumen ya, mungkin argumen pendukung juga buat teman-teman, mungkin kita bisa pikir. Jadi menurut kami, memang kami tidak setuju dengan ya pendapat teman-temannya, seperti yang teman-teman saya tadi katakan bahwa penafsiran yang otentik adalah penafsiran yang legalis. Karena ada dua alasan ya. Yang pertama itu penafsiran yang mendekati kebenaran dari semua metode penafsiran itu ya penafsiran legalis. Terus yang kedua, penafsiran kontekstual yang mudah dimengerti adalah penafsiran yang legalis. Kenapa? Karena ketika kita melihat kondisi di sini ya, situasi di sini, saya kadang heran kenapa kebanyakan kesulitan untuk belajar dan lain-lain ya bahasa ini, dan mereka cuman, mungkin saya bacakan satu ayat yang mungkin seperti Pak Hendrik juga baca itu ya. Ada beberapa ayat yang mungkin yang dari Hadis Taha 20 ya, ayat 14 itu dikatakan bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ya penafsiran yang legalis itu lebih mudah dimengerti dan lebih kontekstual gitu daripada penafsiran yang banyak, itu punya potensi untuk memecah belah. Jadi harus ikut ini dan itu dan ini, jadi punya potensi untuk ya memecah belah terus, dan kadang tidak bisa berlaku untuk semua konteks. Misalnya kalau kita lihat masyarakat Muslim atau di daerah-daerah di Indonesia atau di mana, kita lihat ya yang mereka pegang bukan tafsiran yang disebutkan sama rekan-rekan. Yang lebih mudah dimengerti itu ya yang legalis. Misalnya ya sungguh tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu lebih mereka bisa ditangkap. Dan itu yang menurut kami yang penafsiran yang kontekstual adalah penafsiran yang legalis, yang sekaligus mudah dimengerti oleh
masyarakat juga seperti itu. Dan itu juga berlaku. Ya mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Makasih Pak Makil. Jadi argumennya adalah kalau benar mau kontekstual, ya harus legalis karena itu yang mudah dipahami, tidak menyebabkan perpecahan, simple, dan memang kalau tujuannya Quran diturunkan untuk membentuk persatuan, ya berarti mesti yang legalis itu, karena itulah yang tidak mengakibatkan perpecahan umat. Ya. Dan itulah yang kalau kita tanya di masyarakat, katanya itu yang gampang dipahami, bukan yang berbelit-belit tafsirnya ke sana kemari dan mengakibatkan perbedaan-perbedaan pemahaman. Gitu kurang lebih ya. Jadi dari kedua kelompok sudah menyajikan argumennya masing-masing 3 kali. Sekarang saya berikan kesempatan untuk rangkuman singkat. Jangan bacain paper 5 halaman lagi. Singkat. Lalu apa yang paling kuat untuk argumennya dirangkum. Silakan kelompok Pak Edric. Mau Ibu Lea atau saya, Bu? Pak Edric aja, ketua kelompok. Oke. Jadi kembali lagi ya. Nanti saya ya. Oh iya. Nanti saya deh. Oh ya, Pak Makil nanti yang menutup dari kelompok Pak Nando ya. Ya, Oh, silakan Pak ternyata Edric. ini masih nyala ya. Oh, Iya, ya, oke. masih nyala, masih nyala. Iya, silakan Pak Edric. Oke, jadi dalam debat kali ini penafsiran Al-Quran secara legalistik menghilangkan tujuan awal Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kembali lagi, kami menilai bahwa tafsiran legalistik itu tidak bisa menjawab eh, apa yang dimaksudkan sesungguhnya dari Tuhan. Iya, Tuhan itu telah memberikan hal yang bisa dimengerti manusia dan Tuhan memiliki maksud baik ya. Tadi sudah disampaikan beri keadilan, terus menjunjung hak dan lain-lain. Tetapi realitanya tafsiran legalistik itu yang sekedar copy paste ternyata tidak bisa menjawab nilai-nilai mengambil dan membagikan nilai-nilai Tuhan itu kepada realita zaman sekarang. Contohnya tadi sudah dinyatakan ya seperti film Berbagi Suami, lalu kasus-kasus yang contoh jihad itu ya, maksudnya saya tidak akan bukakan di sini. Tetapi balik lagi ya, seperti kembali itu, walaupun lebih sulit dimengerti sehingga Tarik Ramadan sendiri dan penafsiran itu dibilang sesat atau liberal. Tarik Ramadan dibilang kan liberal ya, liberal. Walaupun sulit dimengerti, tetapi justru itulah yang Tuhan mau. Karena balik lagi, hanya satu-satunya Tuhan dan bukanlah kebenaran Tuhan, ya itulah yang Tuhan kabarkan, bukan kebenaran kita melihat Tuhan itu siapa. Dan kembali lagi, itu tergantung dari pribadi masing-masing si pembaca. Bahkan sebenarnya ayat yang Pak Makil barusan baca, itu bukanlah dari Al-Quran, itu dari hadits. Sehingga baik lagi, yang Pak Makil baca itu bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, melainkan yang ditafsir manusia, yang terikat konteks zaman. Sehingga balik lagi, jangan-jangan memang kita tidak bisa melepaskan diri dari tafsiran. Dan apakah tafsiran legalistik itu menjawab tantangan zaman sekarang? Kelompok kami bilang butuh kontekstual sesuai nilai kebenaran Allah yang kekal. Terima kasih. Makasih Pak Edric. Pak Makil, silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Ternyata ayatnya salah, ayatnya ternyata yang benar ada di surah ini ya. Surah Al-Mumin itu dibilang juga gini ya. Inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ini mungkin juga bagian dari Al-Quran ya, dan kami pikir bahwa penafsiran yang kontekstual adalah penafsiran legalis yang mudah dimengerti oleh kita semua begitu ya. Jadi memang dan itu juga berlaku untuk kita juga untuk bisa mudah dimengerti. Jadi dan penafsiran yang mendekati kebenaran, kalau kita bilang Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan, berarti ya yang mendekati kebenaran adalah penafsiran yang legalis. Karena memang dari setiap teman-teman paparkan itu, dalam setiap penafsiran itu ada setiap
praktek-praktek legalis yang dilakukan gitu. Dan ya mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Mau ditambahkan Pak Nando atau Bu Titis? Rangkuman penutup. Oke. Oke, berarti udah sejauh ini perdebatan kita. Silakan untuk para analis yang menyaksikan bisa memberikan opini nanti di grup WA yang mana yang lebih meyakinkan.